Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali lagi bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Hari ini Rabu 12 Mei 2021 dan hari ini kita akan membahas tentang meneguhkan semangat kebangsaan di penghujung Ramadan. Telah terhubung bersama kita ada Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi MAP. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Yaya. Baik, kabar baik ya Bapak sore hari ini? Pastilah, semuanya Alhamdulillah. baik-baik. Baik, dan tentu saja Lebaran. Alhamdulillah. Dan tentu saja hari ini saya tidak sendirian begitu ya. Ada Budiah Pikanti yang akan memandu juga program kita pada sore hari ini. Silahkan Budiah. Terima kasih Mbak Yaya. Alhamdulillah. Selamat sore Bapak Profesor Dr. Muhadjir Effendi. Assalamualaikum Selamat sore, Bapak. Sehat selalu Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Mbak Yaya, menarik sekali ini Mbak Yaya. Hari ini kita akan membahas mengkaji tema tentang bagaimana meneguhkan semangat kebangsaan di penghujung Ramadan. Dan di sini kita memang di penghujung Ramadan ya Mbak Yaya, 1442 Hijriah yang akan kita sambut dengan kemenangan. Insya Allah, amin. Baik, Bapak Pak Muhadjir, alhamdulillah Bapak, untuk tema hari ini kita nanti akan mengkaji tentang bagaimana meneguhkan semangat kebangsaan di penghujung Ramadan. Mohon nanti Bapak memberikan pemaparan terkait dengan tema tersebut dan juga bagaimana sebenarnya menghadirkan semangat kebangsaan di tengah banyaknya berbagai polemik Bapak di masyarakat. Monggo Bapak, untuk waktunya disilakan. Ya, kebangsaan itu kan kalau bahasa kerennya kan nasionalisme ya. Injih Bapak. Nasionalisme itu asal kata dari Nazi yang artinya sebetulnya dia bangsa ya. Banyak sekali definisi yang memaparkan tentang arti dari kebangsaan atau nasionalisme yang salah satunya yang sangat populer itu diperkenalkan oleh Renan ya, seorang ilmuwan ahli politik dari orang Prancis yang intinya kebangsaan itu adalah suatu sekumpulan orang yang merasa terikat karena akibat adanya sejarah senasib dan sepenanggungan, dan kemudian atas dasar pengalaman sejarah senasib sepenanggungan itu kemudian mereka membangun cita-cita bersama, suatu cita-cita besar yang disepakati untuk menentukan perjalanan sejarah hidup bersama mereka lebih lanjut. Itulah salah satu yang diberi makna dari nasionalisme atau kebangsaan. Kalau dilihat dari perkembangan pemikiran ataupun pandangan orang, manusia, itu kebangsaan itu adalah merupakan puncak dari suatu proses ya, suatu proses pertumbuhan dari pemahaman manusia baik individu maupun kolektif di dalam melihat dirinya maupun melihat apa yang ada di luar dirinya. Kita tahu bahwa awal dari perkembangan kepribadian seseorang itu dimulai dari kesadaran akan egonya ya. Yang disebut dengan self ya, selfish ya. Jadi kesadaran akan diri. Anak-anak yang baru masih kecil itu akan muncul, pertama-tama yang muncul adalah egonya. Ego atau yang dalam bahasa ilmu jiwa anak-anak disebut dengan kemeratu-meratu ya. Jadi ingin semuanya dirinya lah yang menjadi pusat perhatian gitu. Semuanya di aku miliknya gitu. Bapakku, ibuku, bukuku. Jadi apapun kalau ditanya itu milik siapa? Milikku. Nah, itu adalah awal pertumbuhan seseorang, itu dimulai dari keakuannya atau selfish gitu. Orang yang terlalu memperhatikan atau mengurus lebih berat kepentingan memperjuangkan atau memikirkan kepentingannya dirinya sendiri, maka orang ini disebut selfisme gitu ya. Karena itu kalau kita foto, sekarang sedang lagi tren kan selfie ya. Selfie itu artinya kalau kameranya diarahkan kepada diri sendiri, dipotret-potret sendiri, bikin gaya-gaya sendiri, senyum-senyum sendiri, ya itu namanya
selfie ya. Itu sebetulnya asal kata dari selfisme. Kemudian perkembangan berikutnya ketika sudah mulai beranjak dewasa, kemudian tumbuh kesadaran berkeluarga bahwa dia merupakan bagian dari sebuah keluarga. Maka kemudian muncullah semangat nepotis ya, nepo. Nepo itu artinya kefamilian atau kekeluargaan. Maka kalau orang yang berpikirnya berlebihan terhadap kepentingan keluarga, maka disebut dengan nepotisme. Jadi nepotisme itu adalah bentuk dari cerminan dari orang yang berlebihan, baik secara individu maupun kolektif, untuk memikirkan kepentingan keluarganya sendiri. Gitu. Kemudian pada perkembangan berikutnya. Baik Bapak, mohon maaf, nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda. Oke. Tetap bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. We are UAD. Apa itu zakat? Menurut bahasa, zakat atau al-zakat adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji. Menurut istilah, zakat adalah ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberi harta sendiri kepada orang yang berhak menerimanya. Apa itu zakat penghasilan dan zakat harta? Zakat penghasilan dapat dilakukan apabila penghasilan tersebut telah mencapai nisyab dan telah haul masa 1 tahun. Sedangkan zakat harta adalah zakat yang dikeluarkan tiap tahunnya. Sekarang membayar zakat lebih mudah dengan aplikasi Lazismu. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah, dan tentu saja masih dengan Pak Muhajir yang tadi sudah sempat membahas sampai dengan kesadaran keluarga ya Bu Diah. Betul, iya. Monggo silakan Bu Diah untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Mbak Yaya. Bapak, untuk Pak Muhajir tadi sudah disampaikan kaitannya bagaimana semangat kebangsaan ini sangat dibutuhkan dalam di tengah sebagai kebutuhan di tengah berbagai konflik. Salah satunya bagaimana kita menciptakan kesadaran diri. Mungkin nanti Bapak bisa menambahkan artinya apa yang tadi untuk semakin penguatan terhadap semangat kebangsaan itu, dan dalam menciptakan semangat kebangsaan itu bagaimana pula menciptakan harmonisasi Bapak antara rakyat dan negara. Makaten Bapak, monggo Bapak. Ya, tentu saya lanjutkan. Jadi setelah ada kesadaran berada dalam satu keluarga, kemudian kesadaran itu semakin meluas, yaitu kesadaran akan keyakinan bersama.
kesadaran keyakinan bersama itu, kalau istilah antropologi disebut parokialisme. Kemudian dia juga menyadari bahwa dia adalah berada dalam satu ras bersama, itu namanya rasisme. Dan kemudian kalau dia merasa berada dalam satu keluarga besar yang berupa suku, maka muncullah paham chauvinisme. Nah, nasionalisme itu adalah suatu paham yang mencakup semua itu, mengatasi mulai dari selfisme, nepotisme, parokialisme, kemudian chauvinisme dan rasisme itu. Jadi dia mengatasi semua paham-paham tadi, sehingga siapapun yang berada di dalam sebuah bangsa itu harus betul-betul bisa menomorduakan, bahkan menomortigakan dari paham-paham sempit tadi itu. Dan itulah muncul namanya semangat nasionalisme. Karena itu nasionalisme itu mengatasi perbedaan keluarga, mengatasi perbedaan ras, mengatasi perbedaan keyakinan, juga mengatasi perbedaan suku. Dan itulah yang diimplementasikan oleh para pendiri bangsa kita dulu. Kemudian kita melahirkan namanya bangsa Indonesia, itu karena kita adalah sebuah entitas, sekumpulan manusia yang telah berhasil mengatasi perbedaan-perbedaan sempit tadi dan menjadi sebuah pandangan besar, yaitu bangsa Indonesia itu. Jadi bangsa Indonesia itu adalah suatu yang diciptakan, bukan tiba-tiba datang, dan salah satu yang mendesain itu adalah founding fathers kita. Di situ ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada kalau dari Muhammadiyah ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Pak Kasman Singodimedjo, ada Pak Sukiman, dan seterusnya. Kalau dari itu ada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, ada Kiai Wahid Hasyim, dan seterusnya. Itu semua punya andil besar, ya, termasuk dari agama-agama yang lain, itu juga memiliki peran yang besar, sehingga muncullah Indonesia, negara bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia ini. Karena itu, saudara ibu-ibu sekalian, Mbak Diah dan juga Mbak Yaya dan Mbak Diah, betul Pak. Ya, Mbak Yaya dan Mbak Dias, kita semua harus sepakat bahwa yang menjadi fondasi dari negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah paham kebangsaan ini. Karena itu kita siapapun dengan agama apapun, maka dia harus menempatkan agama itu harus di bawah dari paham kebangsaan itu. Karena kalau agama itu ditempatkan di atasnya kebangsaan, ya tidak akan muncul namanya bangsa Indonesia yang pada realitanya memang terdiri dari banyak agama, penganut keyakinan atau agama itu. Inilah yang harus kita pahami bersama ketika kita bicara tentang agama di satu sisi dan bangsa di satu sisi yang lain. Dan saya kira Muhammadiyah sudah sangat punya pengalaman sejarah menjadi bagian dari bangsa Indonesia ini, bukan hanya sebagai bagian, tapi ikut andil besar di dalam membentuk dari asal muasal, kemudian muncul lahirnya yang disebut bangsa Indonesia. Dan kita bangsa Indonesia ini punya mimpi besar karena sebagai wilayah yang cakupannya sangat luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak, dan tentu saja wajar kalau kita juga mencanangkan sebuah cita-cita besar untuk menjadi bangsa besar, bangsa maju di masa yang akan datang. Dan itu yang harus kita ingatkan, terus kita sadarkan kepada seluruh elemen bangsa, ya, bahwa namanya negara kesatuan Republik Indonesia itu harus bertumbuh berlandaskan kepada paham kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia itu. Baik Bapak, menarik sekali tadi Bapak menyinggung terkait dengan hadirnya semangat kebangsaan itu tak terlepas dari peran founding father atau yang merintis, dan di sini Bapak kaitannya dengan warisan leluhur, nilai-nilai, salah satunya yang menjadi penguat Bapak semangat kebangsaan itu adalah gotong royong, solidaritas, hadirnya cinta tanah air. Dan bagaimana Bapak relevansinya di masa pandemi saat ini? Ya, kalau kita mengacu kepada apa yang telah disampaikan oleh Bung Karno, ya, dan Bung Karno itu kader Muhammadiyah loh ya. Jadi Bung Karno itu sejak muda, Bung Karno muda ketika kos di rumahnya Cokro Aminoto di Surabaya, berguru ke Cokro, itu sering ketemu dengan Kiai Dahlan, dan kemudian sering juga kalau Kiai Dahlan ceramah di Jawa Timur, beliau adalah mengintil, mengikuti gitu. Karena itu yang punya istilah pertama kader intil itu
yang kemudian sering dipopulerkan oleh almarhum Bapak Kiai Haji Fakhruddin itu adalah istilah yang pertama-tama dikeluarkan disebut oleh Bung Karno atas ketertarikannya kepada ajaran dari Kiai Ahmad Dahlan ya. Sampai kemudian mertuanya pun juga ketua wilayah Muhammadiyah Bengkulu ya, Pak Hasanuddin, bapaknya Ibu Fatmawati itu adalah tokoh Muhammadiyah Bengkulu ya. Nah, Bung Karno kan merumuskan itu Pancasila ya. Kemudian Pancasila itu bisa dirumuskan menjadi Trisila dan hingga akhirnya pada Ekasila. Dan Ekasila itu adalah gotong royong. Ini jangan disalahpahami seolah Bung Karno mau mereduksi Pancasila dirubah jadi Trisila, kemudian dirubah jadi Ekasila gotong royong, sama sekali bukan begitu ya. Itu sebetulnya Bung Karno ingin memberikan gambaran kalau ingin yang lebih sederhana untuk memahami tentang tentang filsafat dasar dari bernegara ini. Kalau Pancasila itu dianggap terlalu banyak ya bisa Trisila. Bahkan kalau ingin yang lebih simpel gotong royong, tapi bukan berarti kemudian itu kalau sudah kita pahami ada gotong royong berarti Pancasila tidak perlu, sama sekali tidak begitu. Bagaimana mungkin, kan Bung Karno itu kan termasuk penggagas dan penemu dari Pancasila, tidak mungkinlah beliau termasuk ingin menafikan atau menihilkan Pancasila. Nah, gotong royong ini sebetulnya adalah sebuah paham yang tidak sekedar saling bantu-membantu, toleran, bukan itu saja, tapi itu sebetulnya ada filsafat yang sangat dasar, yang kalau di dalam ajaran Islam juga ada kan, itu yaitu ta'awun itu. Jadi saling membantu dalam arti tidak hanya sekedar karena filantropi atau karena atas dasar kesukarelaan, tapi itu bagian yang tak terpisahkan dari kita berpancasila, yaitu bersila pertama, yaitu berketuhanan yang Maha Esa, dalam arti gotong royong itu bagian dari ibadah. Jadi kalau kita menempatkan gotong royong apapun wujudnya, entah itu membantu orang yang sedang kesulitan atau toleran terhadap perbedaan, kemudian juga saling menguatkan kalau dalam kondisi yang kritis seperti ketika kita sedang dilanda COVID-19 ini, itu semua adalah kembali kepada sila pertama, yaitu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun gitu. Kalau gotong royong ini kita tarik ke bagian dari sila pertama, maka sebetulnya sangat ini akan jadi persoalannya menjadi sangat betapa pentingnya namanya gotong royong itu. Baik Bapak, mohon maaf, kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kebaikan sekecil apapun sangatlah bermakna, karena setiap langkah adalah kebermanfaatan bagi sesama yang terus mengalir tanpa henti. Di bulan Ramadan, sebarkan kebaikan menjadi manfaat. Wardah, langkah baikmu berarti. Jangan biarkan tanganmu tergenggam. Bukalah, mari bergandeng tangan, berbagi kepada sesama.
yang membutuhkan dan perlu bantuan. Di tangan-Mu Allah memberi rezeki agar mengalir kepada hamba lainnya lewat zakat, infak dan sedekah. Maka tangan-Mu akan menjadi berkah. Lazis-Mu selalu siap membantu, salurkan amanah sesuai yang dituju, menebar kebaikan, memberi kemaslahatan, membangun umat capai kesejahteraan. Bersama Lazis-Mu memberi untuk negeri, aksi bersama kepada sesama, berbagi kebahagiaan dalam bimbingan Islam, jadikan Indonesia berkemajuan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Ramadan Sehat dan Aman bersama Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Bu Diah, silakan untuk dilanjutkan. Baik, Bapak, di sesi terakhir ini mohon untuk memberikan closing statement-nya. Silakan Bapak. Ya, tadi sudah saya singgung tentang makna gotong royong dalam kajian sila pertama ya. Jadi gotong royong itu sebetulnya memiliki sifat dari 5 sila itu. Gotong royong itu ada sifat ketuhanannya, ada sifat persatuannya, ada kemanusiaannya, ada sifat persatuan, ada musyawarah, dan juga ada keadilan sosial. Jadi itu gotong royong. Dan Muhammadiyah adalah juara yang mengimplementasi gotong royong ini, mulai dari panti-panti asuhan, lembaga pendidikan, rumah sakit, kemudian ada MDMC, ada MCCC, ketika ada COVID-19, itu semua sebetulnya adalah bersumber dari semangat jiwa dari gotong royong yang diimplementasikan oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah telah menunjukkan walaupun sebagai organisasi berbasis keagamaan, terutama dan Islam, tetapi di dalam pelayanan gotong royong itu mengabaikan adanya perbedaan-perbedaan agama itu. Semua dilayani, baik di rumah sakitnya, di sekolahnya, kemudian ketika ada gempa, termasuk penanganan COVID-19 ini, misalnya vaksinasi juga tidak hanya untuk mereka yang Muslim, apalagi hanya anggota Muhammadiyah, tapi semua. Jadi Muhammadiyah sudah semua dilayani. Muhammadiyah berusaha betul menempatkan namanya nasionalisme dengan semangat gotong royong itu betul-betul menjadi ruh dan spirit dari gerakan-gerakan yang dilakukan. Dan ini adalah suatu peninggalan ajaran dari Kiai Ahmad Dahlan dan tokoh-tokoh Muhammadiyah masa lalu yang harus kita lestarikan, kita lanjutkan. Kita yakin ke depan kalau Muhammadiyah tetap berpegang jiwa nasionalismenya dan memperkokoh semangat atau ruh gotong royongnya ini, kita akan bisa berperan semakin besar untuk Indonesia maju di yang akan datang. Baik, terima kasih pada Bapak Muhajir Effendi, dan alhamdulillah sehat selalu Bapak. Ya, amin. Terima kasih. Terima kasih untuk pemaparannya, pemirsa TV-Mu. Demikian tadi kajian di sore hari ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai bertemu di episode selanjutnya di tahun depan. Semoga sehat selalu. Saya Alfida Fathia dan juga Bu Diah mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.